Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak lagi nebak-nebak buah manggis waktu bikin keputusan bisnis? Nah, di bedah materi kali ini kita bakal ngebahas senjata rahasia yang bisa mengubah tebakan-tebakan itu jadi prediksi yang super akurat. Kita ngomongin analisis regresi. Anggap aja ini tuh semacam alat detektif data andalan yang ngebantu kita ngebaca tumpukan angka masa lalu buat ngintip masa depan. Kalau kalian pengen berhenti main tebak-tebakan dan mulai memprediksi segala sesuatu dengan pasti, nah kalian ada di tempat yang tepat. Oke, mari kita selami ini. Percaya nggak percaya, istilah yang kedengarannya super modern dan analitis ini, ternyata udah ada dari tahun 1885 loh. Waktu itu, ada seorang antropolog Inggris bernama Sir Francis Galton. Lucunya, dia sama sekali nggak lagi neliti soal bisnis. Dia lagi asyik ngamatin ukuran biji tanaman dan tinggi badan manusia. Terus dia nyadar satu fenomena yang aneh banget. Orang tua yang tinggi banget, atau sebaliknya pendek banget, anak-anaknya tuh cenderung punya tinggi badan yang balik lagi mendekati rata-rata. Dia nyebut fenomena ini regresi menuju mediokritas. Dan dari pengamatan biologi yang unik inilah, fondasi matematika buat prediksi data modern kita lahir. Keren banget kan? Nah, buat penyelidikan kita hari ini dia peta jalannya. Kita bakal mulai dari konsep dasar regresi, terus lanjut ngebahas variabel dan persamaan, uji asumsi klasik, uji hipotesis, cara interpretasi dan determinasi, dan pastinya kita tutup dengan ngeliat gimana regresi ini benar-benar dipakai di dunia nyata. Santai aja, kita bakal kupas ini selangkah demi selangkah. Sip, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, konsep dasar regresi. Sebelum kita pusing ngeliatin rumus, kita harus benar-benar paham dulu nih, apa sih sebenarnya tujuan akhir dari semua hitung-hitungan ini? Gini, analisis regresi itu bukan cuma sekedar deretan angka abstrak di atas kertas. Ini tuh cara kita, secara ilmiah, ngukur seberapa kuat hubungan antar berbagai faktor yang ada. Begitu kita paham seberapa kuat hubungan-hubungan itu di masa lalu, wah, kita dapat semacam kekuatan super guys. Kekuatan buat ngeramal dan memprediksi hasil di masa depan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Lanjut ke bagian 2, variabel dan persamaan. Nah, ini dia. Layaknya detektif handal, kita harus bisa ngenalin tersangka utama di data kita. Mari kita bagi dunia data ini jadi dua sisi, sebab dan akibat. Di satu sisi, kita punya variabel independen yang sering dilambangkan dengan huruf X. Ini nih tersangkanya, si penyebab yang bisa kita atur atau kita ubah-ubah, kayak berapa banyak budget iklan kita atau berapa lama waktu belajar kita. Terus di sisi lainnya ada variabel dependen atau Y. Ini adalah akibat mutlaknya, hasil akhirnya. Misalnya total penjualan bulan ini atau nilai ujian yang kita dapat. Intinya cuma satu, X itu selalu mempengaruhi Y, selalu begitu arahnya, nggak pernah balik. Terus gimana bentuk matematikanya? Nah, bayangkan sebuah persamaan regresi linear sederhana. Y sama dengan A ditambah BX. Kelihatan serem? Padahal nggak sama sekali loh. Y itu hasil yang lagi pengen kita tebak. A itu titik awal atau konstanta kita, alias nilai Y pas X-nya 0. Dan B di sini, nah ini dia bintang utamanya, si koefisien regresi. Angka B inilah yang ngedikte seberapa curam kemiringan grafiknya. Dia ngasih tahu kita persisnya seberapa jauh Y bakal melompat naik atau turun setiap kali X bergerak satu langkah. Sesimpel itu. Memang sih, regresi linear itu yang paling sering banget kita pakai. Entah itu yang sederhana dengan satu variabel X doang, atau yang berganda dengan banyak X sekaligus. Tapi, detektif data tuh senjatanya nggak cuma berhenti di situ. Ada juga yang namanya regresi logistik. Ini dipakai khusus buat kasus-kasus binar murni, kayak sekedar ngejawab iya atau tidak, sukses atau gagal. Terus kalau misterinya kelewat kompleks, dengan pola hubungan yang melengkung dan gak lurus, nah mereka bakal manggil regresi polinomial buat nangkep pola rumit tersebut. Masuk ke bagian 3, uji asumsi klasik. Tapi tunggu dulu, kita nggak bisa main asal bikin kesimpulan gitu aja. Kita harus masuk ke fase interogasi, di mana data kita ini bakal disiksa habis-habisan. Ada 4 uji asumsi klasik, semacam buku aturan ketat yang wajib banget kita lewatin, biar datanya nggak bohongin kita. Pertama, uji normalitas, buat mastiin datanya terdistribusi cantik kayak bentuk lonceng. Kedua, uji multikolinearitas. Ini buat mastiin para tersangka alias variabel X kita nggak diam-diam bersekongkol satu sama lain secara terlalu kuat. Ketiga, uji heteroskedastisitas, buat ngecek stabilitas varian sisaan kita. Dan keempat, khusus buat data runtun waktu ada uji autokorelasi, biar kita yakin nggak ada pola tersembunyi antar periode waktu yang berbeda. Jadi, pertanyaannya, kenapa sih kita repot-repot ngelakuin semua penyiksaan data ini? Jawabannya jelas. Karena kalau model kita berhasil ngelewatin 4 rintangan berat tadi, model kita bakal dinobatkan dengan standar emasnya statistik. Model kita resmi dapat gelar Blue,
Best Linear Unbiased Estimator. Estimator linear terbaik yang sama sekali nggak bias. Bahasa gampangnya, model yang benar-benar bisa kita percaya 100%. Sekarang kita melangkah ke bagian 4, uji hipotesis T dan F. Data kita udah bersih nih. Sekarang waktunya bawa mereka ke persidangan. Disinilah kita akhirnya dapat ketukan palu soal variabel mana yang benar-benar punya efek nyata. Di persidangan ini kita punya dua hakim utama, uji T dan uji F. Uji T itu ibarat kita nginterogasi tersangka satu persatu. Dia bakal nanya, apakah variabel harga secara individu benar-benar ngaruh ke penjualan? Nah, kalau uji F beda lagi. Dia ngelihat seluruh komplotan secara bareng-bareng. Dia nanya, apakah harga dan promosi kalau digabungin secara simultan ngaruh ke penjualan? Dua-duanya punya cara kerja membandingkan nilai hitungan dari data kita dengan nilai tabel standar demi nentuin putusan akhirnya. Tapi tahu nggak, apapun ujian kalian pakai, ada satu angka ajaib yang wajib banget kalian ukir di ingatan. 0,05. Yap, 0,05. Kalau tingkat signifikansi model kita jatuhnya di bawah angka ini, bingo, kita menolak hipotesis 0. Itu artinya kita udah secara sah ngebuktiin kalau variabel tersangka kita ini emang beneran ngasih dampak yang nyata ke hasil, bukan cuma sekedar kebetulan atau hoki doang. Lanjut ke bagian 5, interpretasi dan determinasi. Oke, kita udah pegang putusannya. Tapi semua teori ini tuh cuma bakal kepake kalau kita ngerti cara ngebaca angka-angkanya buat ngambil keputusan bisnis. Ngebaca koefisien regresi itu persis kayak nerjemahin kode rahasia jadi strategi bisnis yang matang. Coba deh, bayangin kalian ngelihat koefisien positif sebesar 0,3 buat variabel promosi. Terjemahannya tuh spesifik banget. Setiap kali kalian naikin promosi sebanyak satu satuan, keputusan pembelian konsumen bakal otomatis ikut naik sebesar tepat 0,3. Jelas banget kan? Ini benar-benar bisa langsung dieksekusi. Terus jangan lupa sama yang namanya koefisien determinasi atau R-square. Kalau misal R-square dari perhitungan kalian itu 0,75, artinya apa? Artinya, variabel independen yang kalian pilih itu mampu ngejelasin dengan sempurna 75% dari total misteri kenapa hasil penjualan kalian berubah-ubah. Model kalian itu super kuat. Tapi ingat juga, sisanya yang 25% itu masih dikendaliin sama faktor-faktor luar tak terduga yang sama sekali nggak ada di radar kalian. Tapi hati-hati ya guys, kalau kalian pakai regresi berganda yang variabel independennya ada banyak, jangan gampang ketipu sama R-square biasa. Kalian harus selalu, saya ulangi, selalu ngecek yang namanya adjusted R-square. Kenapa emangnya? Soalnya R-square biasa itu suka nipu. Nilainya bakal kelihatan terus naik setiap kali kalian masukin variabel baru. Padahal bisa aja variabel itu cuma variabel sampah yang nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, adjusted R-square ini pintar. Dia bakal ngehukum metrik kalian kalau kalian masukin variabel yang nggak berguna. Jadi prediksi kalian bakal tetap jujur, akurat, dan nggak overconfident. Akhirnya, kita sampai di bagian 6, regresi di dunia nyata. Mari kita bawa semua teori keren ini keluar dari ruang kelas dan masuk ke ruang rapat operasional kita sehari-hari. Di dunia nyata, para akuntan modern tuh bener-bener bergantung loh sama matematika ini. Mereka pakai regresi buat misahin tagihan listrik pabrik yang super ribet jadi komponen biaya tetap dan variabel. Terus, para auditor pakai ini sebagai radar deteksi dini buat nangkap fluktuasi yang nggak wajar, yang bisa aja itu indikasi penipuan atau fraud tingkat tinggi. Manajemen juga pakai alat ini buat meramal arus kas di masa depan dan nyari tahu apa sih sebenarnya pemicu utama melonjaknya biaya produksi, pastinya tanpa harus tebak-tebak buah manggis lagi. Tapi ya, sejago-jagonya detektif, nggak ada alat yang benar-benar sempurna. Kelebihannya emang jelas banget. Regresi ngasih kita lensa prediksi yang 100% ilmiah, super objektif, dan tajam banget buat ningkatin efisiensi kerja. Tapi ada harga mahal yang harus dibayar. Regresi itu buta sama masa depan yang belum pernah terjadi. Kenapa? Karena dia sepenuhnya dibangun murni dari data historis. Jadi kalau tiba-tiba kondisi pasar bergejolak drastis secara tiba-tiba, kayak waktu ada pandemi global kemarin misalnya, wah model masa lalu kalian bisa langsung berantakan. Selain itu, regresi juga kelewat sensitif sama data-data ekstrim, alias outliers, yang bisa dengan gampang bikin kesimpulan kita nyasar jauh. Hal ini ngebawa kita ke pemikiran terakhir yang benar-benar harus selalu kalian waspadai pas lagi ngeliat data. Ingat terus hukum emas ini. Hanya karena dua metrik grafiknya kelihatan naik barengan, bukan berarti yang satu adalah penyebab dari yang lainnya. Bisa aja kan ada faktor ketiga tersembunyi yang lagi mainin dua-duanya secara diam-diam? Jadi besok-besok pas kalian mau pakai regresi di bisnis kalian, coba deh berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Apakah kalian benar-benar udah ngebuktiin kausalitas alias hubungan sebab akibat yang nyata? Atau jangan-jangan kalian cuma lagi terkecoh sama korelasi palsu? Pikirkan baik-baik ya. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi ini sampai akhir, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.